Satu, dua, ya. Halo, selamat datang di Serangkai Shop Channel bareng Ardiansa. Dan kali ini kita masih di segmen movie review untuk film Kajiman. Asung kema enghulun ing aksa pukulun aminta dadia pangraksa ning hulun dalman ning Jogja Kajiman. Nah, kali ini aku mau review film Kajiman. Kalau kalian udah nonton filmnya, pasti kalian nggak cringe kayak tadi aku ngomong Kajiman kayak gitu, karena bisa dibilang itu soundtrack utama film ini kali ya, Kajiman. Nah, tapi kali ini aku mau review film Kajiman, Iblis terkejam penagih janji. Nah, sebenarnya aku nggak expect film ini bakal tayang kemarin. Jadi pas aku lagi buka YouTube, tiba-tiba ada yang udah munculin review film Kajiman, dan pas aku cek XS1 ternyata udah tayang. Aku langsung tuh beli tiketnya dan nonton Kajiman sendiri tanpa ekspektasi apapun, karena aku ngelihat dari sutradaranya itu nggak terlalu aku kenal film-filmnya apa gitu. Terus ini dari Visionary ya kalau nggak salah Kajiman tuh. Nah, pemain aku nggak terlalu expect, jadi aku sebenarnya nggak membawa ekspektasi tinggi entah film ini bakal bagus atau enggak. Tapi gimana sih sebenarnya Kajiman ini? Jadi di video kali ini aku akan pertama ngasih preview, aku non spoiler. Nanti aku akan kasih review spoiler, dan aku ada mungkin sedikit selipan-selipan tentang mitos yang diangkat di film Kajiman ini. Jadi langsung aja, Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji ini. Nah, kita langsung aja masuk pada sebenarnya film Kajiman itu bercerita tentang apa. Film Kajiman itu bercerita soal seorang perawat nama Asha itu yang kehilangan ibunya. Jadi ibunya ini, dia itu sayang banget sama ibunya, sampai pada satu ketika pas dia kerja, pas pulang dari kerja itu ibunya sudah meninggal gitu. Dan kemudian Mbak Asha ini karena seorang perawat, dan setelah kehilangan ibunya itu dia merasa kesepian dan lain-lain, kemudian dia mengambil job sebagai istilahnya perawat pribadi gitu di sebuah rumah orang kaya. Ya kita bisa bilang orang kaya karena rumahnya jujur bagus, itu kayak Jawa-Jawa itu tapi bagus gitu. Seorang kakek itu yang merawat seorang kakek yang dia itu nggak mau dibawa ke rumah sakit, diperiksa pun nggak tahu penyakitnya apa. Dia tinggal cuman sama anaknya yang sudah punya istri, dan cuman bertiga, berarti ada si mbahnya itu sama pasangan suami istri gitu. Nah, si istilahnya Asa yang kemudian kerja di rumah itu sampai ketika dia menemukan banyak sekali gangguan-gangguan mistis dan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada terjadi di keluarga itu. Jadi itu adalah premisnya, sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu, apa yang disembunyikan sama keluarga itu, apa yang akan Asya alami ke depannya. Nah, di situ. Dan yang menarik adalah di trailer itu sudah disinggung terkait adanya pesugihan kandang bubrah. Nah, ini yang jujur bikin aku excited banget. Kalau kalian suka podcast horor, kalian mungkin sering dengar tuh terkait istilahnya nama-nama pesugihan, dan salah satu pesugihan yang aku cukup sangat tertarik buat nontonnya gitu. Jadi kita sebelum aku masuk ke preview non spoiler, aku mungkin kulik sedikit beberapa mitos-mitos yang diangkat di film ini. Yang pertama adalah terkait pesugihan kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah itu apa? Ini adalah pesugihan di mana si yang melakukan pesugihan itu, dia itu harus melakukan renovasi rumah berkali-kali. Kayak ya nggak tahu ya, aku rentang waktu entah 3 bulan sekali atau setahun sekali. Jadi dia harus melakukan renovasi terus-terusan. Jadi walaupun duitnya, yang namanya pesugihan kan pasti duitnya banyak lah. Istilah walaupun duitnya banyak pun, pada saat dia merenovasi rumah harus ada kayak rumah itu nggak boleh selesai gitu. Kayak misalkan keramik yang terpasang masih ada yang satu belum dipasang, genteng ada yang bolong kayak gitu. Jadi dia selalu ada disisakan satu yang tidak selesai gitu, karena dia harus merenovasi rumahnya terus-menerus. Dan ini sesuatu lore yang jujur aku menarik banget, pengen tahu sebenarnya di film ini apakah diceritakan lebih lanjut terkait kandang bubrah ini gitu, dan apa sebenarnya bagaimana kandang bubrah itu terjadi gitu. Makanya ini aku excited banget. Terus kenapa judulnya Kajiman Iblis
terkejam yang pernah ada gitu. Kenapa nggak Juna Kandang Bubra atau apa? Nah ternyata Kajiman ini adalah mitos orang Jawa atau kepercayaan orang Jawa. Sebenarnya kalau di berita banyak menyebutnya mitologi, tapi kan mitologi itu kesannya lebih ke kayak Yunani atau sesuatu yang apa ya, kurang dekat lah sama masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa lebih kepada mungkin istilahnya ini adalah cerita kepercayaan atau mitos gitu orang-orang Jawa, bahwasanya ada sosok atau iblis yang dinamai Kajiman. Itu ada iblis yang memang istilahnya kuat sakti, bisa dibilang kuat dan sakti, dan bisa mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan salah satunya mereka juga ini iblis yang sering diminta untuk melakukan pesugihan kayak gitu. Jadi makanya kalau mungkin aku juga kalau kalian nggak tahu ada mitos ini, kalian juga pasti bertanya-tanya sebenarnya kenapa yang kasih judul itu adalah Kajiman gitu, iblis terus. Karena ternyata emang Kajiman ini satu nama yang sudah cukup gede gitu di kalangan yang orang mengetahui mitos-mitosnya itu gitu. Jadi mungkin itu banyak hal menariknya, dan si sutradaranya sendiri bilang bahwasanya film ini bakal banyak memasukkan unsur-unsur kejawaannya, unsur-unsur Jawa, unsur-unsur mitos dari si Kajiman ini. Dan kita langsung aja masuk ke preview aku untuk Kajiman, Iblis Terkejam Si Penagih Janji. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku nggak expect banget film Kajiman ini akan bagus atau istilahnya aku ya nonton cuma sekedar aku pengen tahu terkait mitos-mitosnya tadi, seperti terkait pesugihan kandang bubra segala macam. Jadi bisa aku bilang tanpa ekspektasi yang tinggi, film ini berhasil bikin aku satu excited sama ceritanya, dua punya kengerian yang lumayan. Terutama aku nontonnya kanan kiriku tuh kosong, jadi aku bener-bener apa ya, experience-nya dapat banget gitu. Yang ketiga, film ini punya cerita yang sangat menarik gitu, cerita yang menarik dan pakem horor yang nggak kebanyakan film Indonesia angkat. Sebenarnya ada beberapa, cuman maksudnya ini tuh kayak jarang aja sih Indonesia mengambil pendekatan yang seperti itu. Jadi ini jujur menarik banget film Kajiman ini, nggak sesuai ekspektasiku, tapi ini di luar ekspektasi aku, karena aku nggak naruh ekspektasi apapun ya film Kajiman. Jadi buat kalian yang masih mikir mau nonton film ini apa enggak gitu, silahkan kalian tonton ke bioskop. Dan ini aku salah satu film horor yang aku rekomendasiin di tahun ini. Mungkin untuk mid score aku untuk film Kajiman ini bisa aku kasih 8/10 untuk Kajiman Iblis Terkejam Si Penagih Janji. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan dan juga review spoiler dari aku serangkai satu channel untuk film Kajiman ini. Yang pertama adalah apa yang aku ekspektasikan untuk film ini. Jadi yang seperti tadi yang aku sampaikan, aku nggak terlalu banyak ekspektasiku. Aku cuma pengen diceritain soal pesugihan kandang bubra ini. Kemudian ya aku cuma pengen setidaknya experience nonton aku itu menyenangkan, nggak yang kesel sendiri karena kebodohan horor yang dimunculkan. Nah, tapi kalau kita ngobrolin apa yang aku suka, ini yang jujur yang malah justru aku suka gitu. Aku nggak menemukan terlalu banyak kebodohan-kebodohan di film ini biasanya. Maksudnya kalau horor-horor yang kurang terkenal atau dalam artian sutradaranya atau apa itu kurang ya, kalau kayak Timo, Kimo, terus si Joko Anwar itu kan kita udah kita harus punya ekspektasi tinggi lah, karena mereka sudah menciptakan film-film yang bagus gitu, nggak bodoh gitu. Dan banyak banget film horor-horor yang sampah yang istilahnya logikanya itu hancur semua ya, walaupun setan kan nggak bisa dilogika, cuman jadi jelek semua. Tapi di Kajiman ini menurut aku logikanya masih masuk semua gitu. Jadi ini aku nyaman banget jujur aja nonton film Kajiman ini. Dari segi ceritanya enak banget, cuman memang kalau actingnya aku tuh agak terganggu sama acting supportingnya, bukan acting karakter utamanya, supportingnya. Menurutku supportingnya rada ganggu, terutama ada support aktor yang ada teman-temannya si Asha ini sama si kan Asha temennya ada Rama, kemudian yang di rumah sakit yang para perawatnya pada gosip itu, menurut aku itu agak ngeganggu sih, karena nggak natural, untuk obrolannya nggak natural, terus bahasanya juga kaku banget. Jadi aku nggak suka itu supporting actingnya. Tapi kalau aktor-aktor utamanya aku suka, apalagi ya si Asa ini kan kita udah tahu dia udah di Kakak Desa Penari, kemudian di Mencuri Raden Saleh, itu kan juga actingnya udah bagus gitu lah. Terus si aktor yang meranin Rama juga aku suka aja sih di film ini gitu. Terus ya ada namanya Mbak Nur kan, Mbak Nur yang ngebantu Asya gitu, istilahnya dia disebut orang yang punya kemampuan lah. Sebenarnya kalau kita udah sampai sini kan aku udah bilang ini spoiler review, dan kalian mungkin udah tahu sebenarnya Mbak Nur itu siapa gitu. Nah, kemudian
si Tio ini agak ini ya, membangun kayak seorang Tio Pakusadewo, cuman disuruh acting sakit-sakitan doang, nggak ada dialog, nggak ada apa-apa, sampai akhirnya dia mati di endingnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak harus Tio Pakusadewo sih, cuman ya bagus, aku suka-suka aja gitu. Maksudku sekelas Tio Pakusadewo kirain dia bakal punya acting yang istilahnya diberikan peran acting yang apa gitu, kesurupan atau apa gitu, tapi ternyata di sini hanya sebagai tidur aja, ya nggak ada masalah sebenarnya dengan itu gitu. Terus paling yang si suaminya, kan ada si suami istri itu ya, yang istrinya sih aku suka sih, agak-agak misterius, tapi suaminya itu ya kayak suami-suami takut istri yang apa ya, kayak ya nggak jelek, tapi yang nggak yang bagus-bagus banget sih acting gitu. Jadi kalau masalah acting aku sebenarnya nggak terlalu masalah, paling yang aku agak bermasalah di supporting actingnya, supporting aktornya yang ada di rumah sakit, yang pada gosip itu aja sih, tapi selebihnya nggak. Cuman untungnya itu kayak cuman di awal-awal doang gitu. Nah kemudian yang aku suka lagi ya, sekali lagi karena ini mengangkat mitos-mitos dan juga adanya konsep pesugihan yang nggak terlalu, maksudku di film ini tuh udah berani gitu, di awal udah disebutin ada pesugihan karena berubah, jadi kita udah punya ekspektasi bahwa saya sih pemilik rumahnya itu melakukan pesugihan. Nah tapi kan kita masih dikasih pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya yang melakukan pesugihan itu siapanya, apakah semua keluarga itu tahu atau seperti apa. Nah ini yang menurut aku secara cerita cukup menarik gitu, dan ternyata nanti aku di ending, mungkin kalau kalian yang kurang paham sebenarnya film ini ceritain tentang apa, nanti aku ceritain sepengetahuan aku ceritain tentang apa. Cuman kalau di sini aku suka gitu cara penceritaannya gitu. Memang ada hal-hal yang kurang, aku nggak bisa bilang ini penceritaannya bagus banget. Banyak hal yang menurut aku agak kurang smooth untuk apa ya, perpindahan scene-nya mana yang harus diceritakan terlebih dahulu gitu. Cuman pendekatan di sini yang aku suka itu karena pendekatannya lumayan realistis gitu. Maksudnya kayak misalkan contoh si Asha yang tahu jimatnya gitu, terus dia ke kamar mandi, bahkan itu tuh kayak si pemilik rumahnya, si ibunya itu tuh sadar itu, ketahuan gitu. Itu tuh kayak jarang-jarang banget terjadi gitu. Maksudnya sering banget kan kayak misalkan hal kayak gitu tuh kayak nggak diketahui atau nggak ketahuan, tapi di sini tuh kayak bisa ketahuan segala macam. Jadi menurutku fine-fine aja. Terus cuman memang kayak apa ya, banyak hal yang akhirnya menjadi misteri, dan itu bikin kita cukup excited sih sebenarnya apa yang terjadi itu dengan keluarga ini segala macam. Dan memang terungkapkan di akhirnya itu ada plot twist yang cukup, menurutku sebenarnya ini plot twistnya ini bisa kita prediksi gitu, tapi tetap menarik gitu untuk melihat sebenarnya, karena untuk mencapai plot twist itu tuh kita benar-benar kayak dibikin bingung, kita kayak dibingung sebenarnya yang benar tuh yang mana, si A atau si B, karena semuanya itu dibikin mencurigakan gitu loh. Jadi dan itu tuh sesuatu yang bagus menurut aku gitu. Dan ada scene yang kita mungkin berharap ini mati, kayak si dukun-dukun yang datang itu kan diperlihatkan dia pulang naik mobil, kok kirain dia bakal dibikin celaka atau apa, ternyata nggak ada scene lanjutan lagi, dia cuma pulang gitu aja ngelihatin view. Nah itu kayak jadi membingungkan, kayaknya itu scene kayak cuma membingungkan penonton gitu, sebenarnya siapa yang salah, karena di situ tuh kayak mau ditreat si dukun-dukun ini cuman pengen duit aja gitu, tapi sebenarnya mereka melakukan ritual-ritual yang mungkin kurang tepat atau apa, itu tuh agak membingungkan gitu. Nah tapi sayangnya yang aku kurang suka di film ini sebenarnya ini tapi memang ada sih di sini. Ini gini, kan tadi aku ekspektasi pengen kita diceritain lebih terkait pesugihannya ini. Jadi kalau bicara pesugihan kan gimana cara kerjanya, kemudian apa dampaknya, gimana perkembangan si keluarga ini sampai kejadian seperti ini gitu. Itu tuh nggak terlalu banyak diceritakan hanya dalam satu scene aja gitu, ketika si Asha ini sama si Rama itu diceritain sama si Mbak Nur kan gitu, terkait pesugihan karena bubrah itu diceritain singkat aja, katanya selalu ada rumah yang nggak pernah direnovasi. Nah masalahnya itu aku pengennya di scene ini tuh kayak ditampilkan scene masa lalu gitu loh. Jadi kalau ini kan cuma dilihatin scene rumahnya itu doang kan, sambil diceritain yang kondisinya ada kondisi masa kini, tapi aku tuh pengen ada scene ketika si mbaknya itu menceritakan tuh kayak ada scene masa lalunya gitu loh. Jadi kayak kita ngelihat gimana si Tio Pakusadewo itu awal mula melakukan pesugihan, terus ada scene ketika mereka lagi ngerenovasi rumah. Karena kita juga penasaran sebenarnya proses renovasi yang dimaksud di kandang bubrah itu seperti apa. Cuman masalahnya itu nggak dilihatin gitu di film ini, scene-scene ketika
ritual-ritualnya itu dilakukan tuh nggak dilihatin. Jadi kayak cuman dilihatin ada satu ruangan untuk persembahan, kemudian ada satu rumah yang memang itu dipakai buat merenovasi terus-terusan gitu. Kemudian memang ada penceritaan soal si Kandang Muba ini juga akhirnya kan menelan tumbal per 8 tahun sekali kan, yang mati, yang anak pertamanya mati gitu. Terus kemudian yang kedua itu harusnya anak kedua, tapi kayaknya ibunya sih yang kena gitu. Nah itu aku agak sedikit kecewa aja sih, kurang bisa kita diberikan gambaran terkait pesugihan Kandang Bubrah ini gitu. Terus kita nggak terlalu dijelaskan soal makhluk kajiman ini gitu. Aku pun taunya kalau ini memang istilahnya kayak sudah kepercayaan orang Jawa itu ya di luar film ini, jadi karena baca-baca. Tapi kalau kita nonton film ini kita mungkin nggak terlalu ngeh kalau kajiman ini sebenarnya apa ya, semengerikan itu dan seterkenal itu gitu. Karena yang kurang di film ini juga sosok hantunya itu kurang kelihatan, jujur aja. Apalagi di scene-scene ending itu banyak banget scene yang menurutku terlalu gelap, dan pas kemunculan si Kajiman di terakhir itu aku juga nggak kelihatan tuh mukanya seperti apa, kayak cuman rambut doang. Awal-awal tuh bagus tuh, yang istilah kayak ada kakek-kakek merayap, tapi itu kayak bukan Kajiman, itu kayak kiriman dari Mbak Nur nggak sih, apa Kajiman ya? Ya intinya kayak gitu. Intinya di sini tuh banyak scene-scene yang menurutku terlalu gelap. Terus setan di terakhirnya CGI entah apapun itu juga kurang bagus, kurang smooth. Terus setan-setan yang istilahnya kayak transparan, sama yang pas kejadian di rumah sakit itu juga sedikit aneh sebenarnya gitu. Cuman karena ditampilkannya itu dalam scene gelap dan juga kayak cepet banget, jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Cuman ya cukup aja lah, teman. Yaitu aku masih menyayangkan kita nggak bisa melihat sosok Kajimannya itu seperti apa. Entah aku yang nggak kelihatan atau ya memang kualitas gambarnya aja kurang bagus. Jadi itu sih yang aku agak risihkan di sini gitu. Nah, kalau ngomongin endingnya, ini aku jujur suka. Ini adalah salah satu ending yang aku suka, di mana nggak semuanya itu harus berjalan dengan baik atau happy ending. Nah di sini di Kajiman ini ceritanya bad ending, dan apa ya, hampir bisa menjelaskan semua keseluruhan ceritanya gitu. Karena di awal cerita kita udah di-spill terkait Mbak Nur, yang istilahnya bisa berkomunikasi dengan setan dan bla 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 bla, sampai ketahuan kalau si Mbak Nur ini ternyata ya memanfaatkan si Asya untuk bisa dia mengendalikan sosok iblis Kajiman ini. Jadi sebelum aku kasih review untuk film Kajiman ini, aku mau sedikit menjelaskan terkait timeline film ini, ataupun sebenarnya kalau kalian masih bingung sebenarnya film ini bercerita seperti apa, karena memang kalau kalian nggak terlalu memperhatikan filmnya, nggak terlalu memperhatikan dialog-dialog, mungkin kalian akan kebingungan sebenarnya gimana sih alur ceritanya ini. Jadi gini, pertama kita harus tahu dulu kalau si Mbak Nur ini Mbak Nur ya benar namanya. Intinya si Mbak Nur ini dia itu adalah orang pintar. Yang namanya orang pintar, makanya di scene awal itu ada scene di mana Mbak Nur itu mendatangi sebuah rumah atau apartemen atau apa, pakai itu kan jas hujan kuning. Makanya di scene ending itu ada Mbak Nur pakai jas hujan kuning, itu untuk menekankan scene awal film ketika Mbak Nur pakai jas hujan kuning itu. Nah itu dia itu memang istilahnya kayak kan dia orang yang punya ilmu, mau mengilmu. Dia itu kan mau tahu kalau di rumahnya si yang melakukan pesugihan ini ada satu sosok yang dia ingin banget, ya si Kajiman ini kan. Tapi dia karena dia nggak bisa ngedapetin karena rumahnya itu diprotek sama pemiliknya, intinya kayak gitu. Akhirnya dia mencari cara agar ada orang yang bisa ngebantu dia lewat jalur dalam. Nah ya caranya adalah dengan memasukkan perawat ke sana, dan dia itu pertama kan yang ditipu si teman yang meninggal, siapa sih namanya, Santi atau siapa, intinya itu gitu. Cuman karena dia gagal dan istilahnya dia gagal, akhirnya kan dia mati ya di ya ulah Mbak Nur juga sih yang ngelakuin gitu. Terus akhirnya kan untuk sama ini, jadi ada mitos bahwasanya orang yang kelahiran Selasa Kliwon itu punya istilahnya apa ya, sesuatu yang spesial yang biasanya itu dijadikan tumbal untuk pesugihan. Entah either itu dijadikan tumbal untuk pesugihan atau dia bisa bisa mengendalikan jin-jin, salah satunya si Kajiman ini. Jadi untuk mengendalikan Kajiman itu harus orang yang punya weton Selasa Kliwon gitu. Makanya si Mbak
Nur ini kayaknya dia itu kayak nyari gitu loh, nyari orang yang punya weton Selasa Kliwon. Karena kalau orang-orang yang punya kemampuan tertentu, kemampuan yang bagus itu biasanya kalau kalian nonton Seudino ya kayak gitu. Jadi kayak dia itu bisa merasakan oh ini wetonnya ini wetonnya ini gitu loh. Jadi mereka tuh kayak udah bisa merasakan bau-bau orang yang punya weton tertentu gitu. Makanya dia udah tahu nih kayaknya si Rama ini si wetonnya itu, makanya dia dimanfaatkan. Tapi kan biasanya laki-laki itu lebih susah gitu untuk dimanfaatkan atau diganggu setan. Makanya sebenarnya kan si Rama ini kan diganggu terus-terusan kan, diganggu terus-terusan. Harapannya mungkin Rama ini ya bisa ngebantu, sebenarnya mungkin arahnya ke Rama, tapi karena mungkin si Mbak Nur ini nggak bisa ke Rama, akhirnya dia memanfaatkan si Asha ini gitu, memanfaatkan Asha. Ya berhubung Asha itu dekat dengan si Rama dan memanfaatkan kehilangan ibunya. Dan ini juga teoriku bahwa saya ibunya Asha itu matinya gara-gara Mbak Nur juga gitu, karena Mbak Nur itu pengen mengendalikan Asha, makanya si ibunya ini nih yang dimanfaatkan gitu. Karena kan langsung di scene awal kan dilihat sama Mbak Nur tuh bilang dia ketemu ibunya segala macam. Kayaknya memang arahnya si Mbak Nur ini yang menjadi penyebab si ibunya Asha juga meninggal, karena ibunya kan juga bilang kayak akhir-akhir ini dia merasa gak enak. Jadi kayaknya itu udah di planning udah di planning bagus lah sama Mbak Nur. Nah kalau pertanyaan adalah kok bisa Mbak Nur tahu semuanya, ya kita balik ke konsep Mbak Nur ini orang pinter gitu. Jadi kayak orang pinter kan kadang susah ya dijelaskan ya kenapa dia bisa A, B, C, D, E, F, G gitu. Makanya kayak gitu. Nah kalau kita berbicara soal keluarga yang melakukan pesugihan itu, jadi intinya yang melakukan pesugihan itu adalah si Tio Pakusadewo yang kakeknya itu. Dia dulu sama istrinya melakukan pesugihan. Kemudian dia itu punya 2 anak. Anak yang pertama cewek itu yang meninggal umur 8 tahun. Karena si pesugihan ini kan ternyata memakan tumbal anak pertama kan. Dan dia akan memakan tumbal tiap 8 tahun. Nah 8 tahun berikutnya itu seharusnya yang dijadikan tumbal itu anak keduanya, yang mana adalah si bapak-bapak yang suaminya ini, yang suami istri ini, yang suaminya ini adalah anak kedua. Cuman kayaknya karena istri mereka itu nggak mau, sayang banget sama anaknya, akhirnya si istrinya yang mati gitu, yang kena gitu. Nah 8 tahun berikutnya lagi itu kan akhirnya mau diambil tuh anak yang kedua, si suaminya ini gitu, yang suami istri ini, yang suaminya kan mau diambil sebagai anak kedua. Tapi si Tio Pakusadewonya itu nggak mau, ya balik lagi, buat apa kalian ngelakuin pesugihan tapi kalian nggak bisa merasakan kebahagiaan gitu bersama keluarga dan anak-anak. Akhirnya dia memutus hubungan dengan si setan ini dan ditutup tuh ruang persembahan ditutup. Akhirnya ya dia yang kena, dia sakit-sakitan segala macam karena setannya itu nggak dapat persembahan dan segala macam, kayak dia menjadi lemah segala macam. Dan ya istilahnya ya akhirnya si Tio Pakusadewo itu sakit-sakitan. Jadi sebenarnya yang melakukan pesugihan itu ya cuman suami istri ini doang. Anaknya itu dia nggak ikut-ikutan, cuman karena ya tapi dia tahu gitu. Dan istrinya pun tahu, istrinya diceritain kalau ya bapaknya itu melakukan pesugihan dengan macam-macam. Makanya si istrinya itu ngebantu agar gimana caranya ngeprotek rumah itu dari iblis-iblis ini. Jadi lotnya seperti itulah. Jadi kalau misalkan kita bicara soal siapa yang jahat, yang jahat di film ini ya si Mbak Nur itu gitu, karena dia ternyata memanfaatkan semuanya gitu. Terus yang endingnya itu kan intinya kan si Asha ini dipengaruhi agar karena dia sayang banget sama ibunya, gimana caranya kayak dia itu pengen ketemu sama ibunya. Akhirnya dia kan membantu Mbak Nur ini kan, dan di ending kan dilihatin dia ketemu ibunya, tapi ternyata ya sebenarnya kalau dari sudut pandang kita lihat ya ibunya itu dalam bentuk kayak mayat gitu. Tapi si Asha ya kayak udah gila aja sih, dia kayak ngelihatnya sebagai ibunya itu udah balik. Jadi film ini endingnya bener-bener keren sih, aku suka banget ending seperti ini gitu, yang Ramanya mati jadi korban tumbal. Makanya tadi aku bilang orang yang punya weton Selasa Kliwon itu istilahnya kayak jadi sasaran untuk dijadikan tumbal kayak gitu. Karena ya ini untuk karena si Mbak Nur mungkin bukan Selasa Kliwon, apa dia Selasa Kliwon ya, aku lupa dah. Kayaknya ada satu scene dia bilang either dia bilang dia Selasa Kliwon atau enggak, pemainnya ya dia butuh Rama untuk dijadikan tumbal gitu. Makanya film ini berakhir dengan semuanya itu mati kecuali Asha, tapi Asha juga gila sih menurutku itu. Terus si Mbak Nurnya akhirnya bisa mengendalikan Kajiman itu dan dia pergi, ya dia udah punya ilmunya segala macam, kita nggak tahu dia pergi kemana. Jadi mungkin itu aja untuk review Kajiman dan pembahasan singkat untuk Kajiman ini. Dan aku kasih rating berapa ya, mungkin aku kasih rating 8/10. Sebenarnya ini mungkin bisa 8,5/10 atau enggak sih 9.
intinya bisa lebih daripada itu kalau secara penceritaan, secara angle kamera, gambar dan lain-lain bisa jauh lebih bagus lagi. Jadi film ini menurutku masih banyak kekurangan dari aspek teknisnya, tapi dari sisi penceritaan, dari sisi cerita, dari sisi yang diangkat, ini adalah film horor yang cukup berbeda dari horor-horor kebanyakan yang sudah tayang di bioskop Indonesia. Dan aku suka juga dengan ending yang dipilih dari film ini gitu. Film ini tetap memberikan cerita yang utuh dan juga banyak ada plot twist yang menurut aku ketebak tapi tetap menarik gitu, karena penceritanya menarik itu. Nggak semuanya harus dijelaskan, nggak semuanya harus punya sebab akibat, tapi film ini bisa menceritakan itu gitu. Jadi itu aja untuk Kajiman, sebuah film horor yang nggak aku expect bakal aku suka untuk tahun ini, tapi itulah kenyataannya. Jadi silakan buat kalian yang belum nonton tapi kalian udah denger dulu spoiler aku, ya nggak apa-apa gitu, tonton aja karena ini salah satu film yang bagus harus kita dukung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk serangkai satu channel untuk video yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.